Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan pajak di seluruh Indonesia, khususnya di KPP Pratama Kepanjen. Kembali lagi dengan kami penyuluh KPP Pratama Kepanjen dalam ngerujak live gitu ya. Bersama saya Vivin Panduwicara Putri dan teman saya Fakri. Fakri aja. Iya. Fakri aja. Kami sama-sama penyuluh KPP Pratama Kepanjen. Nah, karena nih sudah mendekati akhir tahun nih, Fahri. Dan tahun depan sudah mulai lapor SPT tahunan, khususnya orang pribadi. Mulai nih kawan pajak semua pakai Cortex ya, sudah pakai Cortex, maka kita akan menyampaikan bagaimana sih caranya kita aktivasi akun Cortex. Apa sih aktivasi akun Cortex, Fahri? Mungkin dari Cortex-nya dulu ya. Oke, mau menjelaskan Cortex-nya dulu ya. Silakan. Cortex itu mungkin bagi kawan pajak udah ada sebagian yang sudah mengenal gitu ya. Tapi untuk yang belum tahu, Cortex ini adalah sistem informasi terbarunya DJP. Jadi baru saja migrasi dari sistem yang sebelumnya. Tuh. Jadi apa alamatnya Cortex, Fahri? Alamat Cortex itu kalau lengkapnya nih cortexdjp.pajak.go.id Mbak Vivi. .go kawan pajak, bukan .co ya. .go.id. Oke. Nah, kemudian kalau di DJP online yang lama itu kita kan sudah punya password nih, Fahri. Oke. Apakah sama dengan passwordnya Cortex ini? Bisa dipastikan. Nah, ini berbeda. Jadi antara DJP online dengan Cortex itu adalah dua situs yang berbeda. Jadi passwordnya berbeda juga. Oke, itulah kemudian muncul aktivasi akun Cortex kawan pajak. Kenapa akunnya harus diaktifasi? Ya karena passwordnya berbeda dengan DJP online, gitu ya. Dan nggak saling ini ya, dan nggak saling sinkron. Jadi misal nanti kawan pajak udah ada password Cortex, bukan berarti mengubah password DJP online juga. Oh, oke. Jadi nanti kayak password faktur e-faktur, web e-faktur itu udah nggak ada lagi ya kalau di 2025 ya Pak? Sudah nggak ada lagi, betul. Oke, nah kemudian bagaimana atau apa dulu yang disiapkan supaya gini deh, misalkan saya orang pribadi ya, saya mau aktifasi akun Cortex gitu ya, apa yang mau harus disiapkan tuh apa? Oke, yang pertama tentunya adalah identitas pribadinya kawan pajak semua. Pastinya kawan pajak punya data diri KTP ya. KTP itu nanti untuk kawan pajak yang orang pribadi, identitasnya sekarang nih, kalau dulu NPWP kan 15 digit, sekarang udah cukup pakai NIK KTP yang 16 digit sudah bisa. Itu yang pertama. NIK itu di KTP ya? Di KTP betul. Itu untuk orang pribadi. Kalau untuk kawan pajak yang NPWP-nya badan, bisa menggunakan NPWP 15 digit yang kemarin, terus ditambahkan 0 di depannya. Yang itu akan pajak. Jadi sejak tahun 2025, sejak menggunakan Cortex, kita bicara era Cortex gitu ya. Era Cortex ini kita menggunakan bukan NPWP yang lama untuk orang pribadi ya. Betul. Menggunakan NIK 16 digit atau NPWP 16 digit. Atau kalau badan ya yang 15 digit kemarin ditambah 0 depannya gitu ya. Betul sekali. Oke. Tadi apa? Disiapkan data diri. Berarti NIK, kakak perlu nggak? Kakak untuk kasus tertentu perlu. Cuman sebagian besar kalau kawan pajak sudah punya akun DJP online, KTP saja sudah sangat cukup. Oke. Nah ini NPWP yang sudah valid ya. Kemudian email. Betul. Kemudian selain identitas diri juga diperlukan kontak atau kontak yang sudah terdaftar di kantor pajak ya. Kontak itu apa? Nomor HP maksudnya? Kontaknya ada 2 nih. Oh ada 2. Jadi nggak cuma nomor HP, perlu juga alamat email. Alamat email. Betul. Alamat emailnya harus bisa dibuka ya. Pasti bisa dibuka kawan pajak. Ya. Nanti gitu ya. Kalau diperlukan OTP, one time password gitu, kawan pajak bisa langsung mengaksesnya. Kalau nggak bisa diakses, percuma juga gitu. Ya, berarti email yang aktif dan bisa diakses kawan pajak, kemudian nomor HP ya. Betul. Nomor HP yang aktif juga, yang ada pulsanya nggak sih Fahri? Nggak perlu ya? Kalau nomor HP, kalau misal dibutuhkan OTP, nanti pastikan ada pulsanya juga. Minimal pajak ya. Minimal 1.000 perak. Kalau sukses satu kali ya. Oke, kemudian
Butuh apa lagi? Email, nomor HP, nik, kemudian apa lagi nih? Butuh aktivasi. Nah, yang terakhir untuk aktivasi akun untuk orang pribadi butuh yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Apa itu? Wajah kita. Ya, wajah kita, jangan wajah orang lain, jangan wajah tetangganya ya. Kenapa? Kenapa itu? Soalnya nanti di tahap terakhirnya untuk aktivasi akun, kawan pajak semua akan diminta, yang orang pribadi ya, maaf, akan diminta untuk verifikasi wajah gitu. Nanti akan foto diri, kemudian secara online akan terverifikasi apakah wajah yang kawan pajak foto betul merupakan yang sudah terdaftar di Dukcapil gitu lah. Sesuai KTP lah ya, sesuai KTP kawan pajak. Nah, terus semuanya ini setelah kita sudah siap nih, sudah ada nih Bu, nicknya udah ada, kakaknya udah ada, ini orang pribadi kita bicara ya. Email saya sudah aktif Bu, ada di HP misalkan kayak gitu. Kemudian nomor HP saya juga sudah terisi pulsa. Kemudian saya harus kemana dan ngapain? Nah, pertama kalau udah datanya siap ya, datanya siap, kawan pajak pakai perangkatnya kawan pajak nih. Pastikan perangkatnya juga ada kamera ya untuk foto tadi, untuk selfie. Bisa mungkin kawan pajak pakai HP nih paling gampang, atau mungkin pakai laptop, atau kalau pakai PC, pakai komputer, pastikan kawan pajak udah terpasang webcam gitu ya. Gitu. Itu satu. Kemudian kawan pajak lewat browser internetnya bisa mengunjungi situs Cortex tadi, cortexdjp.pajak.go.id. Gitu. Setelah itu di halaman depan Cortex itu kawan pajak akan disajikan dengan halaman login namanya. Nah, tapi kan ini kita belum bisa login ya. Kan kita baru mau bikin password. Baru mau aktivasi akun, betul. Aktivasi akun itu mau bikin password, intinya gitu ya. Intinya seperti itu bahasanya gitulah. Nah, ini di halaman depan Cortex tadi kawan pajak bisa klik tombol yang paling bawah, itu di bawahnya tombol login ada aktivasi akun wajib pajak. Nah, itu silakan bisa diklik di bagian itu. Kemudian nanti mulai nih kita akan menginput data diri kita. Nah, data diri kawan pajak semua bisa diisi. Yang pertama diconteng dulu bagian apakah wajib pajak sudah terdaftar. Nah, klik ya. Ya, jadi dicentang, diklik. Dia apa lagi namanya? Dicentang, dipilih opsi untuk sudah terdaftar ya. Jadi sebagai catatan, aktivasi akun ini khusus untuk kawan pajak yang sebelumnya sudah punya akun DJP online atau sudah pernah mendaftarkan NPWP ya. Gitu. Nicknya atau NPWP-nya itu sudah ada di Cortex gitu ya? Ya, pokoknya secara sadar bahwa saya sebelumnya sudah pernah nih daftar NPWP gitu. Kalau belum, soalnya nanti masuk menunya bukan yang aktivasi akun ini, tapi yang pendaftaran baru. Iya benar. Dicoba aja. Kalau pajak kalau lupa, misalkan nih saya pernah daftar DJP online atau belum, ya udah klik aja aktivasi akun, klik lagi apakah wajib pajak sudah terdaftar, centang. Kemudian apa nih Fahri yang Nah, nanti setelah conteng sudah terdaftar tadi ya, ada kolom NPWP. Nah, ini kawan pajak bisa mengisikan kolom NPWP itu dengan tadi untuk orang pribadi NIK. Untuk yang badan bisa NPWP badannya yang 16 digit ya. Gitu. Tambah 0 depannya. Tambah 0 untuk yang NPWP masih 15. Gitu. Kemudian apalagi nih? Setelah mengisi NPWP nanti kawan pajak akan muncul data nama. Data nama itu kayak seingat saya masih kesensor dikit gitu, kesensor. Pastikan datanya sesuai ya. Jadi misal saya menginput NIK saya nih, depannya F bintang ke sensor, pastikan depannya F gitu, jangan depannya V, Vivin. Gitu. Ini loh maksudnya kawan pajak, ketika kita menginput nick misalnya orang pribadi nih, kemudian klik cari gitu ya. Nah di kolom nama di bawah itu akan muncul seharusnya nama sesuai nick itu, tapi ada bintang-bintangnya gitu ya maksudnya Fahri ya. Ini untuk melindungi data KTP orang semuanya lah. Tujuannya itu kawan pajak harus muncul dulu tuh format namanya ya. Kalau nggak muncul gimana Pak? Kalau nggak muncul berarti kawan pajak kemungkinannya NPWP-nya belum pernah daftar sebelumnya. Atau mungkin sudah pernah daftar NPWP, tapi waktu daftar dulu belum
meregistrasikan atau mempadankan NIK-nya. Okay. Ini terjadi kalau mungkin kawan pajak yang NPWP-nya tahun-tahun lama tuh, mungkin tahun 2010-an mungkin ya. Karena dulu pendaftaran belum ada minta NIK ya, masih manual ya dia ya. Kalau zaman saya kebetulan udah ya kawan pajak. Mungkin ya, beda generasi ya. Mungkin zaman Mbak Pipin ya. Beda generasi kawan pajak. Jadi mulai tahun 2015 ke atas, ingat saya udah mulai pakai data NIK yang sudah tervalidasi Dukcapil. Kalau daftarnya sebelum itu, maka saat itu pendaftarannya belum sinkron NIK. Nah ini kawan pajak kalau nggak muncul data namanya ketika di input NIK-nya, maka mungkin bisa konfirmasi ke kantor pajak dulu. Tuh kawan pajak. Jadi sekali lagi sudah dicentang wajib pajak terdaftar, masukkan NIK-nya, klik cari, harus muncul format nama yang sesuai. Ya. Kalau dia kosong berarti NIK-nya tidak ada di dalam Cortex, apapun alasannya gitu. Jadi harus pakai menu, bukan aktivasi tapi menu daftar di sini gitu. Tapi kalau sudah ada format namanya, lanjut ke bawah. Apalagi Pak Ri? Nah, setelah mengisikan data berupa NIK atau NPWP ya, kawan pajak akan disajikan dengan kolom isian selanjutnya, yaitu detail kontak. Tadi sebagaimana udah kita siapkan, detail kontak ada 2 nih kawan pajak. Ada alamat email sama ada nomor HP gitu. Nah, kita isikan data alamat email dan nomor HP yang sudah terdaftar di sistem perpajakan ya. Jadi ini bukan data email dan nomor HP yang untuk mengupdate data terbaru. Enggak, ini adalah data yang sudah terdaftar. Gitu. Jadi kalau misal di HP kita merasa oh email kita nih email A gitu. Sementara yang terdaftar di pajak itu email B. Nah, kawan pajak jangan isiin yang email A gitu. Kita isi yang email yang B tadi yang memang di sistem perpajakan sudah terdaftar. Begitu juga untuk nomor HP. Jadi kolom aktivasi akun ini mengecek data yang sudah terdaftar ya kawan pajak ya, bukan untuk mengupdate. Iya benar. Gitu. Nah tapi Fahri misalkan nih aku orang pribadi nih misalkan, terus bagaimana aku tahu masukkan nih emailku lalalala@gmail.com silang merah lu perasaan emailku cuman ini, jadi apa dong emailku yang terdaftar di kantor pajak itu bagaimana cara mengeceknya? Kalau ngecek mungkin kawan pajak bisa login dulu ke akun yang DJP online. Oke, kemudian di halaman depan DJP online itu kan kawan pajak masuk ke halaman informasi ya. Di halaman informasi ada juga detail kontak yang sudah terdaftar di database DJP ya. Database perpajakan ya. Jadi cuman kadang kan Fahri ya, kalau misalkan harus login lagi ke DJP online, aku udah lupa passwordnya, harus minta Evin lagi ke KPP. Bagaimana? Apakah ada cara singkat gitu, misalkan menghubungi KPP kah atau bagaimana gitu? Nah, ini kami sampaikan kalau mau menghubungi KPP itu nanti juga akan dicek ya. Istilahnya record ownership-nya. Jadi apakah yang bersangkutan memang pegang emailnya, terus apakah memang yang bersangkutan yang istilahnya yang hadir atau yang menghubungi gitu. Itu bisa banget, tapi kawan pajak ya kalau butuh bantuan bisa ke kantor pajak, tapi memang harus yang bersangkutan lah atau yang pegang datanya lah gitu. Ke kantor pajak manapun kah atau terdaftar? Kantor pajak manapun bisa. Kantor pajak manapun kawan pajak. Jadi kalau misalkan nih emailnya atau nomor HP-nya atau salah satunya itu merah, berarti itu sudah tidak sesuai dengan database di DJP. Kalau dicoba email yang lain yang masih aktif dan bisa diakses, nggak bisa juga, wes langsung aja datang ke KPP terdekat, gitu ya. Kalau bisa langsung yang bersangkutan lah, masa dikuasakan orang lain ya kan? Kan sekali-sekali biar kenalan sama kantor pajak gitu ya, Fahri ya. Jadi ini, langsung aja ya kantor pajak ya. Ini juga yang pertanyaannya Mbak Pipin ini cukup sering terjadi ya. Jadi misal awalnya emailnya Mbak Pipin nih Vivian cantik gitu @gmail.com, ternyata udah ganti jadi Vivian cantik banget gitu. Kalau diisi yang cantik banget itu nggak akan bisa kalau banyak. Jadi pastikan pakai data yang terdaftar tadi gitu. Betul kan pajak. Jadi sekalian nih kalau misalnya kantor pajak sekalian, kalau misalkan ternyata email saya itu beda ya sekalian diubah, sekalian gitu diupdate, sekalian diupdate gitu. Istilahnya pemutakhiran.
Pemutahiran itu istilahnya ya. Bahasa Kalau aku Inggrisnya langsung update. diubah gitu ya kan. Gitu kan Pak Ja. Jadi setelah misalkan nih sudah dilakukan perubahan data gitu ya, sudah dilakukan perubahan data, baru dicoba kembali masukkan emailnya yang baru ya. Betul. Emailnya yang baru. Kemudian apa lagi? Setelah email oke centang hijau. Centang hijau. Nomor Ya. HP oke centang hijau. Kemudian apa lagi Pak? Email, nomor HP. Nah, yang selanjutnya kawan pajak akan diminta untuk verifikasi foto tadi. Oh, yang wajah tadi ya. Verifikasi foto wajah. Fotonya usahakan sesuaikan dengan KTP kawan pajak. Kalau pakai kacamata gitu ya. KTP nggak boleh kayaknya Pak itu. Ada juga yang pakai kacamata. Oh ya, pokoknya sesuai KTP. Nah, ini suzon apa nih? Saya pikir nggak boleh. Oh, iya. Ada. Dulu saya ngelamar kerja soalnya nggak Nggak boleh. boleh ya. Kalau pakai jilbab ya pakai jilbab gitu ya kan pajak. Jadi usahakan matching tuh dengan KTP gitu. Kemudian apa lagi nih? Sudah foto. Nanti cekrek terus apa lagi? Nah, pas cekrek itu pastikan kawan pajak berikan izin ke situsnya ya. Jadi ketika ada pesan yang keluar, ada notifikasi keluar untuk meminta izin si situs Cortex mengakses kamera, pastikan kawan pajak izinkan. Allow biasanya. Kalau ada bahasa Inggrisnya allow. Allow this time atau allow this time. Ya gitu-gitulah. Silakan diberikan izin untuk mengakses kamera. Nanti kawan pajak setelah klik ambil foto, kawan pajak bisa klik verifikasi identitas. Oke. Verifikasi foto gitu lah. Oke, setelah itu langkah terakhirnya paling bawah itu kawan pajak tinggal menyetujui ada kolom contengan pernyataan gitu ya. Kolom conteng pernyataan, kawan pajak conteng dan kawan pajak simpan saja gitu. Sudah selesai? Sudah. Terus passwordnya apa nih? Nah, nanti untuk passwordnya kawan pajak akan dikirim via email yang sudah terdaftar di sistem perpajakan tadi. Oke, jadi kawan pajak ini kan tujuannya aktivasi Cortex itu supaya kita bisa mendapatkan akun, namanya aktivasi akun ya, akun atau password untuk masuk untuk login ke dalam Cortex. Setelah proses yang dijelaskan hari tadi, setelah simpan, terus nggak ada apa-apa gitu ya. Loh, terus passwordnya apa gitu ya? Nah, passwordnya itu akan dikirim melalui email yang sudah dicantumkan tadi ya. Dan biasanya kan pajak emailnya itu jelek wis pokoknya. Email, passwordnya wis panjang, tidak teratur gitu ya Pak Ari ya. Kalau saya bahasain passwordnya keriting. Hurufnya ada huruf besar, ada huruf kecil, random. Aku bilang password jelek gitu ya. Nah, terus misalkan ya, aduh kok passwordnya ini kok jelek banget sih, keriting banget. Gimana caranya supaya passwordnya itu supaya bisa jadi Vivin cantik banget @123 gitu misalnya. Okay. Nah, jadi kawan pajak kalau sudah dapat passwordnya lagi, kawan pajak bisa login untuk pertama kalinya. Nah, di email tadi kan kawan pajak udah dapat username sama password. Username-nya adalah NPWP atau NIK-nya kawan pajak. Passwordnya sudah ada tercantum juga di email itu. Nah, kawan pajak tinggal masuk ke halaman depan Cortex-nya lagi tadi. Cortex djp.pajak.go.id. Di situ nah ini sekarang kita sudah bisa mengakses kolom untuk loginnya. Silakan diinputkan NPWP dan passwordnya. Kalau bahasanya Cortex itu bukan NPWP mas, ID pengguna. ID pengguna. ID penggunanya NPWP kawan pajak. Passwordnya tadi juga yang di email. Kemudian isi captcha, kawan pajak bisa login untuk pertama kali silakan. Nah terus setelah login kawan pajak bisa tuh di menu akses situs gitu ya, manajemen akses kawan pajak bisa mengganti passwordnya sesuai keinginan kawan pajak semua. Oh oke. Ada kriteria nggak harus bagaimana, harus jelek atau harus bagaimana? Ada. Gitu. Apa tuh kriterianya? Nah jadi sesuai ini ya standar keamanan informasi, Cortex ini bikin passwordnya harus nggak sembarangan. Ada ketentuannya, jadi nggak boleh istilahnya angka semua, misal 1, 2, 3. Kalau di JP Online dulu boleh ya? Sayangnya ya. Di JP Online masih boleh. Istilahnya password sembarang ya. Kalau di JP Online dulu kebetulan syaratnya cuma 6 karakter bebas, nggak ada ketentuannya harus ini harus itu, nggak ada. Iya benar. Bedanya di Cortex ini kawan pajak harus ketentuannya adalah minimal 8 karakter. 8 karakter, terus ada huruf kapital, huruf besarnya, ada huruf kecil, ada angka, sama ada simbol.
gitu. Simbol apa, Fahri? Simbol ya kayak semacam kah. Oke. Tanda seru. Kalau semua emoji simbol nggak boleh. bisa ya. Emoji kan Smile. Semua simbol boleh. Biar aman aja deh. Untuk saat ini. Pagar boleh lah, pagar. Pagar seingat saya boleh. Oh, boleh. Gitu ya kawan pajak. Jadi harus ada passwordnya, silahkan. Kalau mau diganti silahkan dengan cara tadi login pertama kali via Cortex pakai password yang jelek tadi ya, nggak apa-apa. Terus manajemen akses ya. Manajemen akses. Kemudian ganti. Atau manajemen akun ya. Di paling kanan. Ya, atau bisa juga di lupa kata sandi juga bisa sih sebenarnya ya. Oh ya bisa. Di apa namanya? Di pajak Cortex djp.pajak.go.id, di bawah itu ada lupa kata sandi, di situ juga bisa. Yang jelas sandinya itu harus ada huruf besar, huruf kecil, angka sama simbol atau karakter khusus. Sama 8 karakter. 8 minimal ya. 8 minimal. Kalau Vivin cantik banget, R123 udah banyak banget, itu udah cocok ya kali ya. Cocok banget, udah sangat aman gitu. Aman. Oke, nah sudah diganti nih passwordnya. Jangan lupa dicatat kawan pajak ya. Oh, iya. Dan simpan. Jangan dibagi-bagi ya kawan pajak. Karena Cortex ini semua informasi perpajakan itu ada di satu akun itu kawan pajak. Jadi hati-hati ya untuk menyimpan passwordnya ini gitu. Kemudian, nah setelah kita sukses login, kita sudah sukses lupa kata sandi, apalagi nih yang harus dilakukan supaya bisa kita nanti lapor SPT tahunannya itu lancar. Oke, selanjutnya untuk persiapan laporan SPT tahunan besok ya. Awal tahun ini kawan pajak saya yakin sudah ada dan masih ada yang belum juga sih mungkin. Banyak sih kayaknya. Makanya kita ini loh berujak ini kita ajarkan. Maksudnya sudah ada yang dapat email. Oh iya, email dari kantor pusat ya. Dari kantor pusat DJP. Intinya tuh bukan suatu hal yang serem ya sebenarnya. Tapi biasanya kalau pengalaman saya bantuin kawan pajak ini ada takut, benar. Pokoknya kawan pajak, kalau kita menghadapi sesuatu yang kita baca itu dibaca dulu isinya itu apa. Betul. Sih gitu ya. Jadi ada yang bilang saya kok ditagih pajak. Iya. Pelan-pelan. Cuma memberitahunya. Itu bukan tagihan. Itu kalau ada email sesuai judulnya, sesuai isinya bahwa kawan pajak diminta untuk mempersiapkan ini untuk SPT tahunan 2025. Namanya adalah permintaan kode otorisasi. Kode otorisasi. Kode otorisasi itu kawan pajak biasanya kan sebutnya itu ya kode otorisasi, ya KO gitu ya. Ya paspres gitu ya. Ya digital sertifikat digital, intinya sama. Kode otorisasi. Untuk apa sih kode otorisasi? Nah, jadi kode otorisasi tadi kalau bahasa saya sih gini, Mbak Pipin. Kalau untuk password tadi itu kan password untuk login ya. Ya, kita sudah punya satu password ya. Password untuk login. Nah, sementara kode otorisasi atau passphrase ini kalau saya bahasakan adalah password untuk menandatangani dokumen elektronik. Menandatangani, oke. Berarti pakai password ya, TTE ya, tanda tangan elektronik kawan pajak. Elektronik. Fungsinya apa? Nah, ketika nanti kawan pajak tadi laporan SPT tahunan. Ya. Terus misal melaksanakan kewajiban perpajakan lain. Itu Cortex ini kan udah digital. Nah, nanti kawan pajak pun nggak perlu istilahnya tanda tangan basah, tanda tangan fisik. Tanda tangan pakai pulpen gitu loh ya, nggak perlu lagi ya. Itu udah digantikan dengan kode otorisasi atau passphrase ini. Gitu. Oke, nah terus passphrase atau kode otorisasi ini bentuknya apa? Bentuknya ya sama tadi kayak password juga. Oh gitu, dan ketentuannya sama juga. Harus ada huruf besar, huruf kecil. Iya, sama. Jadi kawan pajak punya dua nih sekarang yang harus diingat dan disimpan. Password dan passphrase. Password untuk login Cortex. Passphrase untuk tanda tangan. Tanda tangan ini biasanya untuk kalau kita mau lapor SPT. Kalau zaman dulu lapor SPT masih manual, masih menulis, masih antri kawan pajak ya. Harus tanda tangan. Nah sekarang nggak perlu lagi. Sekarang sudah dilaksanakan melalui Cortex. Dengan akun Cortex tadi, dengan tanda tangan digital bentuknya password tadi ya, Fahri. Oke, gimana caranya nih bikin kode otorisasi? Nah, caranya mungkin pertama login dulu ya. Login dulu, terus kawan pajak setelah masuk ke
login konteksnya kawan pajak masing-masing. Di bagian atas menu utama itu ada tombol portal saya. Kemudian portal saya ini akan bercabang jadi permintaan kode otorisasi atau sertifikat digital. Itu kawan pajak bisa klik gitu. Terus kalau sudah masuk ke halaman permintaan kode otorisasi, kawan pajak langsung aja scroll ke bagian bawah. Jenisnya itu bisa diganti ke kode otorisasi DJP. Ya, jadi sertifikat digital sebenarnya banyak ya kawan pajak. Kalau kawan pajak sudah punya yang lain, ya tinggal didaftarkan di situ. Apa aja sih adanya kemarin itu pilihannya selain kode otorisasi DJP? Mungkin kalau kawan pajak yang kantor-kantornya sudah ada tanda tangan elektronik gitu ya. Kalau Kemenkeu kebetulan sudah ada nih. BSSN itu ya. Penyedianya adalah BSSN. Misal contoh penyedia tanda tangan elektronik yang lain, kalau nggak salah kemarin ada Peruri. Peruri ya. Terus Privy ID ya. Privy ID ya. Privy ID juga. Kalau misalkan kawan pajak sudah punya, misalkan aku udah punya nih dari Privy ID gitu kan. Ya udah tinggal didaftarkan di situ, pilih Privy ID, masukkan paskris yang sudah dimiliki. Betul. Gitu. Namun kalau kawan pajak memilih kode otorisasi DJP, maka kawan pajak bukan memberitahukan tapi mendaftarkan. Baru. Paskrisnya baru ya silakan dibuat sesuai dengan format yang tadi ya, huruf besar, huruf kecil, angka sama simbol tadi gitu. Sudah boleh sama dengan password? Kalau daripada susah mengingat ini tadi. Kalau bisa boleh, bisa aja ya. Oke. Cuman poin pentingnya adalah minta tolong diingat atau dicatat. Khususnya untuk yang kayak kita nih ya, kan istilahnya ngakses kewajiban perpajakan kayak benar-benar cuma setahun sekali. Setahun sekali lapor SPT ya. Lapor SPT tahunan. Kawan pajak juga seperti itu, yang orang pribadi rata-rata ya. Orang pribadi karyawan bisa dipastikan login itu cuma setahun sekali, udah gitu. Iya. Ini untuk menghindari reset password terus, itu kan istilahnya juga cukup memakan waktu. Itu pun kalau nanti emailnya masih oke. Banyak lah nanti ke belakangnya bisa berdampak ya. Nah ini kawan pajak silahkan yang sekiranya kurang familiar dengan halaman internet itu dicatat atau diamankan passwordnya ya. Gitu biar untuk selanjutnya ketika kawan pajak membutuhkan login konteks tinggal dicari passwordnya. Oke, saya rasa sudah. Jadi bagaimana cara aktivasi akun tadi sudah ada ya Pak. Ketika nanti nick-nya atau NPWP-nya itu tidak ada format namanya, maka tidak boleh langsung menggunakan menu aktivasi akun. Harus ke daftar di sini dulu. Tunggu dulu, apakah badan juga butuh kode otorisasi Pak Arif? Nah ini kebetulan kalau paspres atau kode otorisasi tadi kan fungsinya adalah menggantikan tanda tangan yang fisik ya. Nah seperti halnya di dunia nyata ya. Ini kan konteks dunia maya ya. Tanda tangan itu hanya dilakukan oleh manusianya, orang pribadinya. Jadi untuk kawan pajak yang NPWP badan ya, itu untuk tanda tangan elektroniknya dilakukan oleh direkturnya ya, atau PIC, penanggung jawab. Dari si perusahaan atau badan tadi. Oke, baiklah, sekian IG Live kita kali ini. Semoga kita akan bertemu kembali di ngerujak kan ini bahasanya. Iya. Kita akan bertemu di lain kesempatan yang lebih baik. Jangan lupa kan pajak bisa langsung menghubungi KPP Pratama Kepanjen kalau ada masalah, ada kendala, bisa lewat WA, bisa lewat DM ya, Instagram, silahkan. Dan semoga kawan pajak semua bisa menyebarkan informasi ini ke teman-temannya, ke tetangganya. Supaya apa? Supaya tahun depan lancar dalam penyampaian SPT tahunan 2025. Oke, sekian. Saya Vivin. Saya Fakri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.